Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victoria Gracia dari Interior Design 2023. Saya dari kelompok C, Living in Heritage Museum. Hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana desain saya telah menjawab rumusan masalah. Apa itu Living Museum? Proyek Living Museum di Istana Balakuning merupakan proyek perancangan museum yang menghadirkan pengalaman living experience kehidupan masa lalu melalui pengalaman ruang dan fasilitas yang mewadahi kegiatan pembelajaran. Konsep modern yang tetap menjaga keaslian kehidupan di Sumbawa, melestarikan nilai sejarah dan budaya Sumbawa serta memberikan pengetahuan tentang warisan serta kehidupan masyarakatnya. Apa itu Living in Heritage? Living in Heritage merupakan area display dan inti pada Living Museum yang memaknai warisan budaya sebagai ruang hidup yang pernah dan dapat terus berfungsi dalam konteks sosial masyarakatnya. Area ini dirancang untuk merasakan kehidupan keseharian di dalam istana melalui pembacaan tata ruang, aktivitas, suasana, dan nilai budaya yang berbentuk karakter bangunan. Sehingga pengunjung tidak hanya memahami sejarah sebagai artefak statis, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang terstruktur dan bermakna. Terdapat 5 design goals. Yang pertama, mengaktifkan warisan sebagai sistem kehidupan. Yang kedua, merasakan kehidupan penghuni dan keseharian istana. Yang ketiga, menyatukan nilai budaya dalam kebutuhan ruang. Yang keempat, ruang museum sebagai edukasi dan rekreasi. Dan yang terakhir, yaitu menjembatani masa lalu dan konteks sosial masa kini. Desain saya dibuat dalam bentuk ruang pameran imersif. Area imersif tersebut berada di area konflik, yaitu pada masa perang dan pendudukan Jepang di Sumbawa hingga kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1943 hingga 1944, masyarakat Sumbawa mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan politik akibat kebijakan militer seperti mobilisasi Romusha, pengumpulan hasil bumi, dan pengawasan ketat terhadap elit lokal. Di pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa, di Sumbawa Besar, yaitu Istana Balakuning, tetap menjadi kediaman resmi Sultan dan keluarganya, termasuk Sultan Muhammad Jalauddin III, namun kewenangan politiknya dibatasi dan berada di bawah kontrol militer Jepang. Keistimewaan istana pada periode ini bukan karena adanya peristiwa militer besar, melainkan karena pergeseran fungsinya dari pusat pemerintahan aktif menjadi simbol legitimasi adat yang tetap dipertahankan untuk menjaga stabilitas masyarakat, sekaligus menjadi titik komunikasi antar penguasa, pendudukan, dan elit lokal di tengah situasi kekurangan pangan dan ketidakpastian perang. Melalui latar belakang tersebut, terbuatlah konsep tema, yaitu Istana di Bayang-Bayang Pendudukan, Kehidupan Masyarakat Sumbawa 1943 hingga 1944. Area tahun 1943 hingga 1944 akan dibuat menjadi pameran imersif yang berfokus pada tekanan sosial, ekonomi, dan politik selama pendudukan Jepang dengan Istana Balakuning sebagai simbol adat dan pusat elit lokal yang tetap tinggal di sana. Konsep instalasinya yaitu ada area memasuki tekanan dan kehilangan, area kelaparan dan kerja paksa, area peristiwa bom Nagasaki, dan area rakyat melihat celah. Konsep bentuk yang akan dipakai merupakan arterial. Konsep multisensori yang akan digunakan yaitu visual atau penglihatan, touch atau perabaan, auditory atau suara, dan olfactory atau penciuman. Setelah merasakan tekanan, masuk ke area 1945 yaitu kemerdekaan Indonesia, yaitu menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia karena setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam konteks Sumbawa, periode ini menghadirkan perubahan besar dalam struktur politik. Sultan Muhammad Kaharudin III menunjukkan sikap mendukung kemerdekaan Indonesia dan mulai menyesuaikan posisi kesultanan dalam kerangka negara baru. Masa ini dipenuhi semangat nasionalisme, harapan, sekaligus ketidakpastian mengenai bentuk pemerintahan yang akan berlaku di daerah-daerah bekas kerajaan. Konsep temanya adalah ambang kemerdekaan. 1945 diposisikan sebagai ruang transisi, bukan sedang tekanan, dan belum sepenuhnya stabil. Semua ruang berada dalam satu fase, yaitu peralihan dari gelap menuju terang. Untuk pendekatan desainnya juga digunakan konsep bentuk arterial, serta konsep multisensori yaitu visual, auditory, dan olfactory. Dari konsep ini, kita mendapatkan rumusan masalah desain, dan setelah itu saya telah menjawabnya melalui desain saya, melalui program, konsep, dan implementasi desain. Bagaimana ruang pamer Living Museum dapat menjembatani nilai sejarah Istana Balakuning dengan kehidupan dan konteks sosial masyarakat masa kini.
sehingga warisan budaya tetap relevan, dapat dipahami, dan terus hidup dalam aktivitas masa kini. Tujuan desain ini adalah menghadirkan ruang pamer yang mampu menghidupkan kembali nilai sejarah Istana Bala Kuning agar tetap relevan dengan kehidupan masa kini melalui pengalaman yang imersif dan berbasis narasi. Dengan memanfaatkan elemen visual, suara, dan interaksi ruang, sejarah tidak hanya disampaikan sebagai informasi, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh pengunjung sehingga lebih mudah dipahami, diingat, dan tetap terhubung dengan konteks sosial masa sekarang. Desain saya telah menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu yang pertama melalui konsep immersive atau immersive experience, yang menghadirkan pengalaman ruang yang membuat pengunjung seolah masuk ke dalam cerita sejarah dan bukan hanya melihat tetapi merasakan. Yang kedua, narasi ruang berurutan atau spatial storytelling. Alur ruang disusun bertahap dari masa konflik hingga kemerdekaan, sehingga pengunjung mengikuti perjalanan sejarah secara runtut dan emosional. Yang ketiga, melalui pendekatan multisensori, yaitu menggabungkan visual, yaitu projection dan layar, lalu audio atau soundscape, lalu aroma, melalui aroma kayu atau bebatuan, dan elemen taktil untuk memperkuat pengalaman. Yang keempat, edukasi, interaktif, dan atraktif. Melalui penyampaian informasi dirancang lebih menarik dan mudah dipahami untuk berbagai kalangan, dengan mendorong pengunjung berinteraksi langsung melalui elemen ruang dan tekstur sehingga tercipta keterlibatan yang lebih mendalam. Yang kelima, yaitu interaktivitas, transisi, emosional ruang. Pengubah suasana dari tertekan ke lebih terbuka dan lega untuk mencerminkan perjalanan sejarah dan membangun empati pengunjung. Dan yang keenam, relevansi dan daya tarik wisata. Menghubungkan nilai sejarah dengan kondisi serta potensi Sumbawa masa kini, sekaligus menghadirkan penutup yang menarik seperti hiu paus di Teluk Saleh untuk membangun rasa ingin tahu dan mendorong pengunjung datang serta mengalami langsung. Konklusinya yaitu, berdasarkan implementasi konsep desain yang telah diterapkan, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah tersebut telah terjawab melalui pendekatan imersif, narasi ruang yang berurutan, serta integrasi elemen multisensori yang interaktif. Ruang pamer mampu menjembatani nilai sejarah Istana Bala Kuning dengan konteks kehidupan masa kini. Pengunjung tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga merasakan pengalaman yang membangun keterhubungan emosional, sehingga warisan budaya dapat dipahami dengan lebih mudah, terasa relevan, dan tetap hidup dalam aktivitas serta perspektif masyarakat masa kini. Terima kasih telah mendengarkan.